Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Ayu Purnamawati, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Demak. Hari ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik praobservasi kelas bersama teman sejawat saya, Ibu Ratih Bintani. Selamat pagi, Ibu Ratih. Selamat pagi, Bu Dia. Apa kabarnya Bu hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya Bu, seperti yang sudah saya bilang kemarin bahwa hari ini saya akan melakukan praobservasi nih Bu, karena nanti kita rencananya kapan Bu? Selasa minggu depan. Selasa minggu depan saya akan membersamai Ibu Ratih nanti di dalam kelas ketika proses pembelajaran. Kelas berapa Bu kalau boleh saya tahu? 7G. Kelas 7G. Jam keberapa Bu? Jam 7.08. Terakhir. Oke, jam 7.08 ya. Oke. Sebelumnya kira-kira materi apa Bu yang akan Ibu sampaikan? Ini nanti tentang teks deskripsi. Oh, teks deskripsi. Teks deskripsinya lebih kemana ya Bu kalau boleh tahu? Mengenai event. Oh, mengenai Event rutin di sekolah. Jadi nanti materinya yang akan disampaikan Bu Ratih tentang teks deskriptif mengenai event di sekolah. Oke. Kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya apa Bu yang tidak dicapai? Nanti siswa dapat mengidentifikasi ciri atau struktur umum dari teks deskripsi tersebut. Berarti nanti siswa di sini berarti dengan ingin peserta didiknya nanti mampu mengidentifikasi struktur teks deskriptif tentang event ya Bu. Oke. Kemudian area pengembangan apa yang ingin dengan capai? Diharapkan nanti pada akhirnya siswa dapat berkomunikasi menggunakan teks deskripsi ini baik secara lisan maupun tertulis. Oke, berarti di sini dengan area pengembangannya lebih diperhatikan anak bisa secara lisan ataupun tertulis berkomunikasi menggunakan struktur teks dan tadi ya, teks deskripsi tadi ya, tentang event-event yang ada di sekolah. Oke, terus kemudian strategi apa yang disiapkan oleh Bu Ratih? Anak nanti akan saya minta untuk membaca teks, tentu saja teks deskripsi. Kemudian saya membagi mereka menjadi beberapa kelompok. Nah, kegiatan dalam kelompok itu akan ada reading activity. Kenapa saya membuat kelompok? Karena kegiatan membaca itu sendiri adalah kegiatan yang membutuhkan banyak effort. Jadi kalau dikerjakan bersama-sama itu pasti akan lebih ringan karena akan saling melengkapi. Ya, jadi untuk paragraf 1 misalnya akan dipahami oleh anggota 1 atau gimana caranya mereka nanti memahami sampai itu teks tersebut. Nanti jenengan di sini akan mengelompokkan anak, nanti dikasih teks bacaan, kemudian anak disuruh mengidentifikasi. Oke, sebelumnya saya ingin tahu bagaimana cara Ibu untuk mengelompokkan anak-anak tersebut? Ya, saya membagi mereka setelah mereka nanti menonton video tentang Wasana-Wasa atau acara perpisahan wisuda di SMP 4, nanti akan saya bagi-bagi mereka sesuai dengan ini istilahnya seperti kesan-kesan. Jadi ada saya bagi menjadi wonderful group, kemudian fun, seterusnya sampai 8 itu. Nanti anak saya biarkan untuk memilih. Jadi kata-kata yang menurut mereka itu sesuai dengan kondisi waktu itu, nanti mereka akan menempelkan stiker yang mereka buat sendiri. Bagus sekali Bu Ratih. Berarti ini kalau mengelompokkannya Ibu berarti menggunakan itu apa diferensiasi ya Bu ya. Oke, bagus sekali.
Kemudian selain itu persiapan apa lagi yang Ibu siapkan? Saya juga mempersiapkan lembar kerja. Jadi lembar kerja itu nanti dikerjakan bersama-sama juga, nanti akan ditempel. Kemudian nanti sesama maksud saya dari kelompok lain nanti akan melakukan window shopping itu, terus mereka akan membandingkan identifikasi dan deskripsi yang ditulis oleh kelompok lain. Kemudian nanti pada akhirnya mereka mempresentasikan juga. Oh, bagus sekali. Jadi nanti di sini Bu Ratih menyiapkan AKPD ya Bu ya, lembar kerja peserta didik dulu, kemudian nanti diberikan kepada masing-masing kelompok. Nanti anak di situ membuat sesuai dengan diskusi berdasarkan kelompok mereka. Nanti ada window shopping ya. Wah, menarik sekali ya Bu ya. Oke, saya nggak sabar untuk menyaksikan langsung bersama Ibu di dalam pembelajaran nanti. Nah, kira-kira Ibu menggunakan model pembelajaran apa yang digunakan nanti di dalam kelas? Problem-based learning atau scientific learning? Kalau itu scientific learning. Oh gitu. Jadi menggunakan model pembelajaran scientific learning ya Bu. Oke Bu Ratih, terima kasih. Nanti hari Selasa ya Bu, jam 7.08 di kelas 7G saya akan masuk ke kelas bimbingan, saya akan bersama bimbingan. Semoga sukses ya Bu. Amin. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya, begin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepadamu, bukakanlah hati kami, jadikanlah segala urusan kami, bongkarlah segala perkataan kami, tunjukkanlah yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kami kecerdasan di dalam menerima pelajaran. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa bapak ibu guru kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Good morning, students. Morning. How are you? Amin. I got somebody said sick. Sakit apa? Siapa yang sakit tadi? Oh, si Lufika. Next, siapa yang sakit lagi tadi? Ya, kok kamu kebanyakan sakit apa belum sarapan? Hah? Sakit hati kah? What happened? What happened to you? Pikol. Batuk sejak kapan? Oh, 2 days ago. And then you, what happened? Oh, you got cold. Sudah agak dingin atau malah tambah panas? Oh, malah tambah panas. Tambah panas karena lihat mantan yayangnya jalan ya sama yang baru itu ya panas ya. So by the way, kalau kamu sakit, I hope you get well soon. Yang sudah happy ya silakan happy terus ya. Gak usah panas-panasan kayak mandi gitu, oke? Oke, next, who is absent today? Siapa yang absen dari ini? Ada nggak? Complete ya. So I count you 32 students. Ya betul. Anak Rafa sampai dia biasa ada semua. Mulan duduk di mana nih? Nah itu Mulan ketemu ya. Jadi Mulan duduk di depan, Tegar di sini ya. Ya udah bagus. Nanti kapan-kapan si siapa itu? Salepi ya. Levi nanti duduk di depan kapan-kapan sama Reza. Oke? Kamu jangan pojokan terus. Oke, next. Do you still remember what we have learned so far? Masih ingat apa yang sudah kita pelajari hari ini? Oke. Apa? Nah, ngacong salah satu. Ayo, biar suaranya jelas. Apa yang sudah kita pelajari kemarin sampai apa ya? Ayo, ya. Yes, very good. What is identification? Masih ingat? What is identification? Ya, Rafa, I see you raise your hand. Apa itu identifikasi?
adalah, oh dia nggak ingat. Yang sudah ingat, ingatannya kembali. Kamu masih hilang ingatan? Oh enggak. Masih ingat nggak? Ayo, apa itu identifikasi? Yaitu, oh senangannya bareng-bareng. Apa itu identifikasi? Yang memperkenalkan dan saudara manusia dan yang akan dideskripsikan. Kan nggak jelas toh. Kamu hanya cetot yang dideskripsikan. Ayo, siapa sing wani ya? Identifikasi apa sebelum saya lanjut? Ya, Rafa. Identifikasi adalah paragraf yang memperkenalkan dan saudara manusia hewan yang akan dideskripsikan. Okay, very good. So identification once again. In identification, you introduce what thing or what animal or what place or what person you have to describe in the text. Yeah, in the description text. And what is description? Yeah. Paragraf yang menceritakan atau menggambarkan karakter, sifat, ciri-ciri atau kebiasaan dari hal benda manusia juga. Nah itu ya sifat atau ciri-ciri ya on the characters of you want to describe. Jadi boleh itu misalnya nih tentang benda misalnya kalau mau dideskripsikan this is cell phone. Nah this is cell phone itu sudah identification. Nah nanti deskripsinya apa? The color is black, for example, and the shape is apa ini? Persegi panjang ya, persegi panjang. Terus apa nih? Feature-nya misalnya, feature-nya ada, oh, kamu buat rahasia. Wow, games ya. Feature-nya ada games, ada BA, ada Google ya dan sebagainya. Itu feature-nya. That's it. Nah, itu. Sudah ya, ingat ya. Jadi identifikasi sama description. Oke anak-anak. Sebelum saya mulai ke hal berikutnya yang lebih agak penanganannya ya, to be more specific, I want you to be calm. Saya ingin kamu tenang ya, kemudian duduk dengan tegak dulu. Ya. Jangan menyender, don't lean on your body. Kakinya benar-benar di bawah, jangan diangkat. Ya, di bawah, nampak. Biar saya tahu siapa yang nggak nampak ya. Manusia semua berarti ini ya. Oke, kemudian you put your hands like this on your hip. Put your hands on your hip. Hip itu paha. Put your hands like this, ya, on your hip. Nah, jadi yang the white part is on, di atas. Oke, di atas paha. Nah, sudah. Dua-duanya di atas paha semua. Kalau gini nanti dikira apa? Minta-minta ya. Jadi di atas paha. Di atas paha mau. Oke, sudah. Posisi tangan putih yang di atas, sudah. Jangan nyender ya. Oke, ready, tegak. Nah, bagus. Santai, tegak tapi santai. Sekarang hirup udara. Keluarkan dari mulut. Mulut ya. Tarik lagi nafas. Take a deep breath. Hold. Release. Okay, now take a deep breath again. Release. Now do it in 5 times. Next, take a deep breath. Release. Kenapa terus? Kamu teringat apa? Ya, next, take a deep breath. Okay, release. Good. Are you relaxed now? Sudah merasa santai? Goyang kaki sampai ya. Kira-kira kita mau belajar apa sih setelah santai ya Dewi? Kan kemarin identifikasi sama description. Dari ini pun masih
identifikasi dan description anak-anak. Cuma kita mau nambah lagi, ya, nambah lagi ke teks yang agak panjang. Kalau kemarin kan teksnya pendek-pendek, ya. Kalau dari LKS itu kan teksnya pendek-pendek. Nah, ini nanti kita akan belajar tentang identifikasi dan description tentang event. Ya, event itu adalah apa? Event itu peristiwa atau hal. Kalau kemarin itu hal. Peristiwanya apa? Peristiwanya adalah yang terjadi di sekolah. Kegiatan di sekolah itu apa saja, Nana? Kalau dilaksanakan rutin, PPDB, ya kan? Penerimaan murid baru, terus apa men? Ayo, di seragam dulu, beli seragam. Itu maksudnya PPDB. Ayo, kegiatan yang rutin yang kamu lakukan apa saja selama ini? Ya, upacara, pintar, itu juga event. Apalagi? Jajan olah event. Kalau jajan itu adalah bukan event. Maksudnya dilakukan bareng-bareng saat kelas itu semua itu apa? Ya, pramuka, pintar. Pramuka juga event anak-anak. Biasanya kalau pramuka eventnya apa saja? Kemah, ya. Sudah kemah ke kamu? Sudah, ya. Di mana? Putus. Apa nih Jati? Ya, nanti ya. Tes yang hilang ingatan semoga segera kembali ingatan. Lupa, bukan selalu dia lupa, ya kan? Nah, terus ada juga yang namanya wasana warsa. Apa itu wasana warsa? Nah, pintar, acara wisuda kelas ya. Jadi itu adalah event ritual juga ya, event apa nak? Yang tiap tahun diadakan ya. Nanti tanggal 31 Mei wasana warsa. Nah, kamu kan mungkin belum pernah lihat secara langsung wasana warsa itu seperti apa ya. Dan ini event yang akan kita bahas adalah tentang wasana warsa ya. Oke anak-anak, sekarang saya minta kalian ada kuota semua ya. Buka YouTube-nya SMP 4 ya, silakan. Buka YouTube SMP 4. Yang belum nge-like silahkan nge-like dulu. Yang belum subscribe aja anak-anak. Kamu tuh harusnya bangga ya punya channel YouTube sendiri sekolahmu. Ya nanti baru. Sudah? Nah cari tuh acara wisuda atau acara wasana warsa SMP 4 yang tahun kemarin aja 2022 itu. Sudah. Nah tonton sebentar. We just watch the video for 5 minutes, yeah, and then you can give your opinion. Ya, ketemu? 2022. Mas ini, ya. Tahunnya dilihat kalau enggak, benar. Pokoknya yang seragamnya hijau tuh, ya. Ajarin Pak. Sini. Ada satria hitam. Siapa? Siapa kamu? Ada tadi. Oke. Ada
Itu sini loh. Ya, yang ayo cari, yang satu tempelan, silakan cari. Jumlah dari 1 sama dari 3, mestinya diputar balik ke belakang. Ya, jangan dong. Bukan mejanya, only your chairs. Your chairs, please turn around. The rest, row first and row third. Row 1 dan row 3. Ya, silakan, berbalik. Ya, baca dulu. Ada lembar kerjanya juga. Seperti yang kita fokuskan hari ini, kita akan menuliskan tentang identifikasi dan description, ya. Yang identifikasi itu hanya 1 kalimat, jadi semua itu kolomnya hanya untuk 1 kalimat. Berarti kalian akan mencari kalimat utama yang menjadi identifikasi dan kalimat utama yang menjadi description 1, description 2 dan seterusnya. Oh ya, itu salah ketik anak-anak. Seharusnya saya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nanti diubah sendiri. Ya. 1 kalimat. Jadi mencari kalimat utama per paragraf. Nah, gitu ya. Yang merupakan identifikasi masukkan ke identifikasi. Look beautiful, bedanya adalah di identification dan deskripsi 3, contohnya gitu ya. Look beautiful dan ini kan nama-nama buku nih. Look beautiful bedanya hanya ada di identifikasi dan description. Wes ngono wae. Sedangkan yang true false bedanya ada di nomor 8 tentang ini dan ini. Tuh ya, jadi sekali lagi kamu akan berkeliling, kemudian mencari perbedaan dan kesamaan jawaban. Nah, jadi pas berkeliling bawa apa anak? Ya, sama apa? Ya, silakan lakukan dalam 10 menit saja.
Apakah banyak persamaannya atau lebih banyak perbedaannya? Nah, lebih enak mana, ya kan? Kamu suka window shopping atau hanya membaca di tempat? Lebih suka window shopping ya? Kenapa coba? Coba, kenapa kamu lebih suka window shopping? Bisa melihat punya teman lain, ya. Bisa juga membandingkan, ya kan? Nah itu membandingkan apa? Bukan membandingkan tulisannya hampir banget loh kan? Nah tulisanmu kan ala dokter semua, ya kan? Iya. Bisa. Tulisannya apa yang paling bagus punya Bu Ratih kok? Iya. Ya. Nanti kita akan ketemu lagi minggu depan, ya. Itu yang sudah kamu telah atau analisa dari grup-grup lain, silahkan kamu simpen, nggak boleh dibuang. Karena untuk tujuan pembelajaran berikutnya kalian masih akan duduk berkelompok, kemudian membuat presentasi, ya, membuat presentasi tentang perbedaan dan persamaan jawaban teman kalian dari grup lain. Oke? Seperti ini dulu ya. Ada yang tanya? Ya. Nah, anak saya akhiri. Thank you for your attention. I'll see you for the next meeting. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Ayu Purnamawati, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Demak. Hari ini saya akan melakukan pasca observasi dengan teman sejawat saya, Ibu Ratih Bintani, dan didampingi oleh pendamping praktek saya, Ibu Lia Kapten. Selamat pagi, Bu Ratih. Selamat pagi. Ya. Gimana kabarnya, Bu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini Bu Ratih ada jam? Kebetulan tidak. Alhamdulillah, berarti tidak mengganggu jam pelajaran gitu. Oke, Bu Ratih. Kemarin kita kan sudah melakukan observasi, sebelumnya ada pra-observasi, kemudian saya sudah melakukan observasi di kelas yang di 7G ya Bu ya, di jam terakhir. Oke. Nah, hari ini kita nanti akan ngobrol-ngobrol santai aja ya Bu ya, mengenai tentang kemarin ketika Ibu di dalam kelas, ketika saya membersamai Bu Ratih. Oke. Tujuan yang ingin dicapai kira-kira apa ya Bu dalam coaching kita hari ini? Untuk sharing dan untuk menindaklanjuti apa yang sudah kita lakukan di kelas itu. Berarti yang Ibu harapkan tujuannya hari ini untuk sharing apa yang menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan di kelas kemarin. Terus bagaimana perasaan Ibu ketika kemarin saya membersamai Ibu Ratih di dalam kelas? Tentu saja senang ya, karena saya menjadi semangat kembali dalam pembelajaran. Di situ saya bisa menjadi guru yang menjadikan kelas itu hidup seperti itu. Saat observasi. Oh, di saat Saat observasi. observasi. Ketika saya membersamai Ibu Ratih di dalam kelas, bagaimana perasaan Ibu ketika saya observasi? Mengajar ada rekan yang menunggui itu sebenarnya jujur itu ya agak nervous juga, agak gugup. Nanti khawatirnya tidak sesuai dengan apa yang sudah saya rancang di rencana pembelajaran itu atau gimana. Itu. Jadi perasaannya Bu Ratih ketika didampingi itu perasaannya nervous ya Bu ya. Oke. Terus pada area pengembangan yang tidak dicapai dan strategi yang dipersiapkan sama Bu Ratih di dalam pembelajaran, apakah sudah dicapai Bu menurut Bu Ratih? Strateginya, Iya. menurut saya sudah.
Terus kemudian pengembangannya yang ingin dicapai, apakah sudah dicapai kemarin dalam pembelajaran? Pengembangan itu seperti tujuannya tuh. Aktivasi siswa. Oh, kemudian ya. Iya, itu sudah tercapai kalau menurut saya. Jadi anak-anak memang suka hal-hal yang dilakukan dengan secara motorik ya teman-teman. Jadi tidak duduk diam saja itu enggak. Misalnya milih kelompok pun tuh mereka juga lebih suka kalau milih sendiri. Gitu. Nah, itu terus strateginya yang dilakukan apa kemarin? Boleh bisa diceritakan sedikit Bu? Ya, pertama kan saya menyediakan stiker dulu. Jadi stiker itu kita buat simpel aja dari kertas buffalo. Kemudian mereka bentuk sendiri, cuma saya batasi bentuk love atau bentuk bintang gitu. Kemudian di tengahnya biar ditulis nama mereka sendiri. Kemudian nanti saya menempelkan kertas manila. Kertas manila itu untuk menempelkan hasil pekerjaan setelah diskusi kelompok. Nah, di atas kertas manila itu saya tulisi kata-kata sifat yang berhubungan dengan perasaan setelah menonton video Wasana Warsa itu. Jadi ada fun, beautiful, wonderful dan sebagainya. Berarti kemarin kan dengan sudah mengelompokkan anak berdasarkan hasil melihat video itu, terus kemudian berdasarkan mereka yang terus kemudian apa ungkapan mereka tentang hasil video tadi yang sudah disiapkan tadi dengan menggunakan kertas itu ya, kertas buffalo itu ada yang warna-warni bentuknya bentuknya. Oke. Terus kemudian kira-kira apa rencana Bu Ratih, tindak lanjut Bu Ratih untuk kedepannya setelah melakukan observasi di dalam pembelajaran kemarin? Maksudnya setelah kemarin mengidentifikasi itu? Iya, setelah pembelajaran kemarin, nah jenengan kan tahu saya kemarin seperti ini, nah rencana jenengan untuk kedepannya itu seperti apa? Oh, tentu untuk lebih anak biar lebih fokus lagi untuk mengkomunikasikan. Jadi yang nanti saya fokuskan adalah yang bahasa lisannya, cara mengkomunikasikan hasil mengidentifikasi struktur itu. Oke. Terus kemarin itu kalau saya tidak salah lihat itu kemarin anak-anak itu sudah aktif ya Bu ya, sudah maju, sebagian ada yang presentasi. Nah, di dalam presentasi kemarin, kemudian aspek yang ingin dinilai itu apa ya? Yang diharapkan kita. Yang pertama itu kalau dari karakter keberanian dulu. Karena bahasa Inggris kan tahu sendiri bahasa asing ya. Keberanian dulu atau yang kita sebut percaya diri dulu, kemudian baru pengucapan. Kalau dari segi bahasa, pengucapan, dan yang terakhir isi konten itu sendiri. Berarti penilaiannya itu berdasarkan ada isinya, kontennya, ada pelafalannya juga yang Indonesia-nya yang disampaikan. Oke. Terus kira-kira dari hasil kemarin yang penjenengan lakukan di kelas, apakah penjenengan merasa masih ada sesuatu yang kurang di dalam pembelajaran itu? Sedikit saja ya. Terus Contohnya apa? masalah pengucapan sebenarnya. Iya. Jadi masih banyak yang kepleset, misalnya no itu jadi keno, terutama yang kata itu keno itu. Iya. Kemudian kemarin itu ada itu grup dengan sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, seperti yang saya lihat ya. Nah di situ dengan lebih spesifiknya kemana? Yang ingin ditekankannya di dalam pembelajaran kita? Tujuan. Iya, yang dalam pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu gunakan itu, dengan itu kemarin lebih menonjolkan ke pembelajaran yang seperti apa? Prosesnya Iya, prosesnya saja. Pertama dalam hal berkelompok itu ya. Iya. Kelompok, karena kalau
dengan bantuan stiker tuh sebenarnya kan mereka tidak sempat lagi memikirkan wah ini temanku ini bukan, itu kan mereka nggak sempat berpikir seperti itu, tapi mereka kan berpikir kata mana ya yang cocok buat saya ini, seperti itu. Oke. Berarti kemarin itu pembelajaran dengan jenengan itu lebih difokuskan pada diferensiasi prosesnya ya. Oke, Bu Rate, kemudian pertanyaan terakhir ya Bu. Apa yang dirasakan Bu Rate saat bekerja? Saat sekarang ini Iya. Setelah jenengan tadi menjelaskan perasaan panjenengan sebelum diobservasi, kemudian ketika diobservasi, kemudian jenengan menjelaskan tentang strategi yang digunakan di dalam pembelajaran, area pengembangan yang tidak dicapai. Nah, sekarang saya ingin tahu bagaimana perasaan Ibu setelah proses tadi. ya lega sih, kemudian Lega. iya nggak tegang lagi, apalagi kan kemudian juga banyak memberi masukan tentang kekurangan saya, terus kelebihan itu ya, kelebihan saya katanya itu kelebihan, padahal itu juga saya nggak kira kalau itu kelebihan. Kita sama-sama sharing aja ya Bu, saya juga belajar. Oke, terima kasih Bu Rate atas waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Family